berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Bersyukur siang ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu, Engkau yang berbicara supaya setiap hati kami hari ini boleh diisi oleh firman. Pikiran kami diisi oleh firman, sehingga respon kami adalah respon yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap sukacita di tengah liburan ya, di tengah kita lagi menikmati waktu yang Tuhan berikan untuk santai ya. Tapi jangan santainya terlalu santai, karena iblis itu tidak pernah nyantai. Ya, kita anak Tuhan sukanya santai-santai. Sementara iblis itu tidak pernah nyantai. Mereka cari. Saudara tahu, iblis itu selalu cari sasaran anak Tuhan yang lagi nyantai. Tangkep ya, kita yang nyantai-nyantai, yang lagi santai-santai, hidupnya terlalu nyaman, tidak diisi firman, tidak ada waktu untuk berdoa. Senyatanya ini yang jadi sasarannya iblis untuk dia pasang jerat ya. Makanya beberapa hari ini kenapa khotbah ini semestinya saya itu nggak khotbah tentang hati, tapi beberapa hari ketika saya mau liburan, banyak orang yang konseling itu rata-rata bicara gini, kok enak ya ngampuni, sementara yang diampuni makin kurang ajar. Kok enak ya, saya ngampuni, saya berkorban, ternyata pengorbanan saya itu tidak diperhitungkan, malah dibales dengan kejahatan. Ya, beberapa orang konseling, bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang yang konseling, dia berkata gini, Bu, saya kepahitan dengan bapak rohani saya yang saya anggap sebagai figur papa saya, karena papa saya itu nggak bisa, dari kecil saya nggak punya papa, sehingga dia menganggap ini figur papa yang benar yang bisa mengayomi dia karena dia rohani. Tapi apa yang terjadi beberapa saat setelah mereka makin akrab, ya akrabnya dalam tanda kutip, selalu dalam batasan firman, bapak rohaninya selalu berkata, kamu tetap semangat, kamu tetap mengampuni, tetap di jalan Tuhan. Suatu kali saya dibuat kaget. Kenapa? Saya tanya. Bapak rohani saya berkata sesuatu yang membuat saya mau pingsan, Bu Eli. Disitulah saya awal kepahitan. Dia berkata, bapak rohaninya bilang gini, mau nggak kamu membantu saya untuk hari ini bisa mencintai, mengasihi saya, karena saya nggak dapat cinta dari istri saya. Apa nggak pingsan, Bu Eli? Ya, pingsan dia bilang, maksudnya gimana? Ya mengasihi, ya mencintai, ya memeluk, untuk memeluk saya gitu. Si orang ini waktu cerita dia bilang, Bu, sejak itu saya kepahitan. Saya melihat saya kecewa banget. Kenapa orang yang saya anggap figur papa yang bisa melindungi, mengayomi saya, kenapa kok sampai tega-teganya berkata seperti itu sama saya? Sejak saat itu saya sudah tidak mau lagi kontak hubungan, bahkan saya sudah menjauhkan diri dari yang namanya ya kegiatan rohani apapun yang diadakan. Nah, hari-hari ini pastikan kita ada di posisi akhir zaman yang jahat semakin jahat ya. Jadi akan banyak orang yang tiba-tiba tusuk hidup saudara dari belakang. Itu ndak usah kaget. Ini realitanya. Kita lagi hidup di zona di mana ada orang yang jahat di sekitar kita, dan iblis itu selalu pakai orang yang dekat sama kita. Nggak mungkin orang yang nggak dekat. Ada orang ibu yang konseling sama saya, Bu, saya nggak bisa yang mengampuni yang namanya suami saya, Bu, sudah nggak ada kata maaf. Kenapa? Saya bilang, masa keterlaluan ya, Bu, dia bisa pergi sama perempuan lain, menghabiskan uang sekian dia sebut. Masa bayar uang sekolah anaknya, dia berkata keberatan, Bu, bayar uang sekolah anaknya
keberatan katanya. Itu terlalu mahal. Kamu lebih ngirit lagi. Kalau bisa misalnya 1 minggu makan ayam beberapa kali, mulai sekarang ngirit tahu, tempe, sayur, telur. Bu, saya jengkel Bu lah sama yang sana pergi, saya lihat tagihannya makan enak-enak. Ini anak loh Bu, anak Bu, ini sudah benar-benar keterlaluan. Masa saya suruh bertahan dengan suami yang tampang modelnya pelit amit-amit Bu Eli. Jujur ada banyak orang hari-hari ini akan menghadapi realita. Saudara percaya kalau iblis lihat tekanan ini membuat saudara berespon salah, akan semakin ditekan. Tangkap sekali lagi. Kalau tekanan orang jahat, ya, orang yang makin menyakiti saudara semakin tidak masuk akal, dan saudara mulai meresponi dengan hati yang salah, yang gak sesuai dengan firman, maka iblis akan semakin menekan saudara dengan orang-orang yang jahat di sekitar ini. Makanya kita hari ini jangan mau. Nah, setelah beberapa saat saya merenung firman, ya tadi malam saya mau live, tapi saya tidak kuat saudara, mata saya sudah 5 watt. Jujur tadi malam saya tidur itu nggak cuci muka, ya di kursi saya tidur, mata saya sudah tidak bisa diajak kompromi. Padahal waktu masuk ke kamar, otak saya bilang gini, cuci muka dulu, tapi saya sudah tidak bisa karena mata ini sudah tutup. Nah, jam 3 saya baru cuci muka, saya baru bersih-bersih, sikat gigi semua, saya mau tidur, saya siapin firman, saya baca-baca sebentar. Nah, tiba-tiba Tuhan tuh ngingatin saya gini, sampaikan apa yang menjadi isi hatiku, yaitu bagaimana tentang kata ikhlas. Ikhlas, saudara tangkap ya. Kalau semakin saudara ndak ikhlas, semakin saudara ndak terima, maka iblis akan semakin menambah tekanan itu supaya saudara semakin terpuruk, semakin sakit hati. Kata kuncinya ikhlas. Makanya firman yang saya sampaikan hari ini adalah ketika aku ikhlas mengampuni. Dan waktu saya cari ayatnya, saya bilang, Tuhan, kasih sesuatu poin penting yang bisa mengubah mindset. Ini ayat ini juga pembelajaran buat saya. Semakin saya ndak ikhlas, akan semakin banyak tekanan yang iblis akan lancarkan supaya saudara dan saya semakin terpuruk. Karena beberapa saat ini saya melihat konseling itu sudah semakin banyak orang benar tidak bisa ikhlas. Karena semua berkata, kok enak, kok keterlaluan, kok kebangetan Bu Eli. Ini nggak bisa didiam-diamkan. Percayalah, Tuhan kalau memberikan satu batasan ikhlas, berarti dia sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari keikhlasan kita. Daripada kita berkata kok enak, kok ndak adil, kok rasanya kita mengalah, tapi kita semakin diperlakukan seperti orang bodoh. Nah, kita lihat ya. Saudara percaya satu ayat ini bagus. Di 1 Tawarik 29 ayat 7. Ini dasar yang membuat kita belajar ikhlas. Tangkap ya. 1 Tawarik 29 ayat 17 kita baca. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati. Nah, lihat ya. Saudara percaya orang jahat semakin jahat di sekitar kita ini bukannya sesuatu yang tanpa tujuan. Tapi karena Tuhan sedang menguji hati saudara, makanya di tengah keadaan yang makin sulit, kitab Wahyu berkata apa? Yang cemar biarlah makin cemar, ya, yang hidup dalam dosa biar makin dosa, tapi buat kita yang kudus makin kudus, yang benar makin benar. Itu kitab Wahyu 21 berkata seperti itu. Tujuan Tuhan dengan
hadirnya orang yang makin jahat bukan tanpa tujuan, tapi kita diajari Tuhan untuk semakin ikhlas, legowo. Orang makin ikhlas itu bukan berarti bodoh. Nanti kita belajar. Orang ikhlas itu karena Tuhan sedang membentuk hati rendah hati. Tuhan tuh suka sama dengan orang yang rendah hati. Orang ikhlas tuh pasti orang rendah hati. Tapi kalau saudara berkata kok enak, kok kurang ajar, kok kebangetan, kok ndak adil, itu ciri orang yang tinggi hati. Jadi sekali lagi kita baca, aku tahu ya Allahku, 1 Tawarik 29, kita belajar pelan-pelan supaya ini nancep, saudara, tangkep ya. Kalau mindset firman ini sudah nancep dalam pikiran saudara, maka saudara akan melakukan ini itu akan dengan ikhlas tuh gampang, saudara. Saudara, hari-hari ini banyak orang tidak bisa ikhlas karena banyak orang di sekitar kita yang menindas kita itu habis-habisan. Menindas kita makin tidak adil, menindas kita makin sakit Bu Eli, menindas kita makin jahat Bu Eli, dikhianati makin jahat. Tapi sekali lagi, Tuhan punya rencana yang indah di balik keikhlasan kerendahan hatimu saat engkau rela, sudah rela. Ndak adil, ya sudah. Yang penting Tuhan itu adil. Saudara, ndak disayangi ndak apa-apa. Yang penting Tuhan itu sayang buat hidup kita semua. Saudara, mungkin hari ini ndak diperdulikan, ndak apa-apa. Yang penting kita punya Tuhan yang sangat peduli buat hidup saudara dan saya. Itu aja batasannya. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan. Nah ini, berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela, tulus, ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara percaya, kalau kita disakiti, kita bukan memberikan persembahan dalam bentuk uang, enggak. Tapi memberikan persembahan dalam bentuk rasa sakit kita. Dan kita mengampuni dengan sukacita, sukarela, ikhlas. Senyatanya itu persembahan. Saudara jangan pikir mempersembahkan kepada Tuhan itu cuman mempersembahkan engkau bisa khotbah, suara emasmu, kepinteranmu untuk sekolah Alkitab, mempersembahkan uang, mempersembahkan kehebatanmu hari ini untuk bisa mendirikan gereja dan sebagainya. Saudara, bukan hanya itu. Tapi waktu kita sakit, kita mengampuni, waktu kita diperlakukan tidak adil, kita tulus, kita ikhlas, itu juga sebagai persembahan yang berkenan. Makanya kalau kita mau menyumbangkan sesuatu, itu harus standarnya sukarela, sukacita, ikhlas. Ya, sekali lagi, harus dengan sukarela, harus dengan tulus, ikhlas, dan sukacita. Jangan ngampuni cuman di mulut tapi di hati. Nah itu ndak sukacita, ndak tulus, ikhlas, ndak dengan sukarela. Makanya kalau semakin kita berkata kok enak, kok ndak adil, kok bodoh, kok bego, kok kebangetan, kita semakin ndak sukacita. Semakin kita ndak tulus, ikhlas, semakin ndak sukarela, maka persembahan kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan dipikir orang, saya, saudara semua yang lagi disakiti bertahun-tahun, bukan berarti sia-sia loh. Setiap kali kita mengampuni itu persembahan. Rasa sakitmu dalam penderitaan karena engkau bertahan jadi orang benar, itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu, kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Tangkap ya saudara. Jadi satu step saudara lakukan ini. Ingat ya, Tuhan mau kita tulus, ikhlas, sukacita, sukarela pada waktu kita disakiti. Waktu kita bisa tulus mengampuni, bisa ikhlas, sukacita, sukarela mengampuni, maka kita hidup dalam perkenanan Tuhan.
daripada saudara marah, daripada saudara ndak terima, kok ndak adil. Orang kalau bisa berkata kok ndak adil, kok ndak terima, kok enak, itu dalam hatinya pasti marah. Orang marah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jelas, saudara lihat ayatnya di Mazmur 4. Saya akan buka firman demi firman supaya ini nancep, saudara ya. Kalau saudara tidak nancep, itu keterlaluan, saudara. Ya, saudara, waktu kita nancep, kita itu melakukannya semangat. Oh, kamu ya hari ini makin menjajah hidupku, aku makin tulus, makin ikhlas. Itu respon yang Tuhan mau. Jangan kalau orang makin menjajah hidupmu, saudara jajah dia balik. Karena saudara tidak terima. Ini orang yang sombong hati. Orang rendah hati makin dijajah, saudara akan bilang gini, aku akan semakin tulus, ikhlas ngampuni kamu. Suakit memang, tapi aku ikhlas karena aku mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Orang marah, lihat di Mazmur 4 ayat 5-6. Supaya kita hari ini tidak ngomong kok enak. Itu orang marah, saudara. Ya, hari ini katakan kamu mau nyakiti aku berapa kali. Aku akan tulus ikhlas ngampuni buat Tuhan. Nanti lihat apa yang Tuhan lakukan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, kata diam ini ikhlas. Jujur, kalau kita disakiti, seperti ibu tadi, ya, suaminya bilang gini, mulai hari ini anak kamu ngirit ya, istri, anak ngirit. Tapi dia ndak ngirit sama pelakor. Dia foya-foya pergi ke luar negeri, Bu Eli. Kita anaknya Bu Eli, istrinya disuruh ngirit makan hupe, tahu tempe. Saya bilang, sudah Bu, tahu tempe itu sehat daripada dia jalan-jalan makan steak, nanti cepet stroke. Tahu tempe sehat. Tapi yang makan steak nanti stroke-nya cepet nanti ya. Biar Bu, kalau orang jahat itu urusannya sama ibu. Tapi ibu jangan sakit hati. Karena orang marah itu, jujur kalau realita itu terjadi, saya juga marah. Saudara pasti marah. Normal, manusiawi. Tapi yang nggak boleh itu jangan terus marah tapi berbuat dosa, yaitu nyimpen marah dalam hati. Yang Tuhan mau kalau marah sudah diem dalam arti gini, ikhlas sudah, ikhlas. Ya sudahlah, aku disuruh makan tahu tempe, ya sudah. Saya itu pernah ngalami ikhlas, saudara. Satu kejadian. Ini beberapa tahun yang lalu. Waktu itu suami saya lagi sakit, ya kan? Nah, sakit, masuk rumah sakit. Otomatis saya berusaha dong datang ke rumah sakit buat untuk, ya saya pengen tahu sakitnya gimana gitu ya. Karena tiba-tiba dari kantor dia kabarin saya sakit. Saya dari kantor langsung ke rumah sakit, jadi nggak pulang rumah. Otomatis inisiatif istri ya panik, kepingin ke sana. Tiba-tiba dalam perjalanan saya berkata gini, saya sudah on the way perjalanan ke rumah sakit. Dan dia telepon saya, dia bilang gini, gak usah ke rumah sakit karena yang di rumah sakit sudah ada yang jaga. Saya tanya, siapa yang jaga? Suster? Enggak, ada yang biasanya itu, katanya. Dia enggak berani sebut nama wanita tobat, tapi dia bilang kamu nggak usah datang karena sudah ada yang jaga. Singkat cerita, saya ya juga nggak mau ketemu, nggak mau ribut di rumah sakit, saya pulang. Tapi dalam perjalanan pulang, saya marah, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya ini kan istri Tuhan. Kenapa haknya kok diberikan sama orang lain? Saya nggak terima loh Tuhan, nggak terima Tuhan. Rasanya marah, tapi waktu Tuhan ingatin, ingat loh, marah itu tidak mengerjakan kebenaran. Lebih baik kamu ikhlas sudah. Waktu saya ditegur Tuhan untuk ikhlas, ini mindset langsung berubah tiba-tiba. Ya sudah Tuhan, saya mau taat sama Tuhan. Saya sudah balik, saya putar balik. Yang tadinya jengkel marah, saya buang marah, saya diam sesaat. Waktu saya diam, Tuhan bilang ikhlas. Tiba-tiba pikiran saya bilang gini,
Ya sudah Eli, kamu ndak usah jaga suamimu karena ada suster jaga 24 jam yang melayani kamu. Kan Nyonya Menir Big Boss sudah. Kamu diam aja di rumah, ndak usah jaga malam, ndak usah jaga apapun. Kamu cuman jaga dalam doa aja. Di rumah tidur enak, makan enak, berjaga-jaga aja dalam doamu. Biar suster jaganya yang jaga ya, buang kotoran, buang apa ya, ambil ini. Itu pikiran positif langsung nancep, saudara. Waktu saya diam, saya tidak marah, saya ikhlas. Di situ saya juga langsung punya pikiran positif. Kamu Nyonya Menir di rumah aja Big Boss, berjaga-jaga dalam doa, biar yang inem yang jaga 24 jam. Waktu itu saya pikirkan, ya Tuhan, saya ikhlas. Saya langsung berpikir positif. Coba waktu itu saya marah, iblis semakin menunggangi pikiran saya. Iblis pertama kali bilang gini, kurang ajar, ndak tahu diri. Kamu yang istri, yang sana bukan istri. Kamu memang ndak diperdulikan. Kamu istri yang terbuang, kamu kasihan deh lo. Itu terus waktu saya marah. Tapi waktu Tuhan bilang gini, ikhlas Eli, ikhlas. Marah tidak mengerjakan kebenaran apa-apa di hadapanku. Dan waktu saya ikhlas, pikiran saya langsung waras, saudara. Waras. Langsung inget Nyonya Menir Big Boss, ndak perlu jadi suster, ada suster jaga 24 jam. Nyonya Menir menikmati di rumah hanya berjaga-jaga dalam doa orang benar yang besar kuasanya. Langsung waras, saudara. Hari itu saya nggak marah dan lihat ya, berkatalah di tempat tetaplah dia, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Firman ini jelas berkata, waktu kita tidak marah, persembahkan korban yang benar. Saudara percaya? Suatu kali, waktu saya tanya sama Tuhan, saya tanya gini, Tuhan, setiap kali di firman Tuhan selalu berkata, ya kejar kekudusan, ya kejar yang namanya hidup kudus, hidup berkenan. Saya bilang, mana mungkin ya Tuhan, manusia bisa seperti Tuhan Yesus yang gak pernah berbuat dosa. Dalam arti kejar kekudusan, ternyata Tuhan memberikan satu pengertian. Tuhan bilang gini, waktu engkau disakiti, apa responmu? Itu namanya orang berusaha ngejar kekudusan. Kalau engkau tidak marah, engkau sedang kejar kekudusan. Itu yang dimaksud. Kita nggak mungkin bisa jadi orang yang kudus seperti Tuhan Yesus. Tapi waktu kita dikhianati, kita dimaki orang, responmu apa? Kalau dimaki orang berarti engkau tidak kejar kekudusan. Tapi waktu engkau dikatai anjing, babi, engkau tetap diam, tidak marah seperti firman. Maka persembahkanlah korban yang benar. Itu kejar kekudusan. Jadi sekali lagi, kalau itu tidak perlu dilakukan dan itu kebenaran, saudara tidak perlu melakukan, supaya persembahkanlah korban. Dan korban itu bukan korban yang menajiskan, yang menyakitkan hati Tuhan, karena saudara tidak terima, kok enak. Maka persembahkanlah korban yang benar dan tetaplah percayalah kepada Tuhan. Artinya gini, kalau sudah responmu benar, percayalah, Tuhan pasti bela hidupmu. Tangkep ya, saudara dimaki orang, saudara berusaha untuk kejar kekudusan, saudara tidak balas caci maki, tidak balas marah, tapi saudara diam dalam arti kata ikhlas Tuhan, ikhlas. Tadi aku dikatai bodoh, dikatai mata-matamu, ikhlas. Karena aku berusaha memberikan persembahan korban yang benar. Dan aku percaya Tuhan pembelaku. Percayalah, firman ini akan digenapi. Saudara tangkap. Mazmur 4, catat ya, ayat 5-6. Dan Efesus 4, ayat 26-27. Nanti saya akan buka firman, semua yang saudara catat hari ini akan membuat kita sehat dan waras. Ya, saudara di tengah yang jahat makin jahat, jangan sampai saudara kena kanker. Karena banyak orang kena kanker karena sakit hatinya tingkat tinggi. Saudara percaya hari ini kita mau sehat, kita tetap mau waras. Orang kalau disakiti terus, saya pernah sekali pelayanan di rumah, apa ya namanya, rumah
rumah pemulihan atau apa, saya lihat ada banyak wanita-wanita yang tidak waras di situ, sakit jiwanya. Waktu ketemu saya dia bisa ketawa. Kenapa sampai di sini, Ci? Dia masih bisa jawab, karena saya dilukai suami. Saya disakiti suami, saya tidak bisa terima. Akibatnya saya error. Dan saya hari ini juga masih dalam proses pengobatan. Karena awalnya waktu saya masuk di sini, saya suka pukuli diri saya sendiri. Saya suka tonjok kepala saya sendiri. Saya sudah punya kecenderungan untuk menghancurkan hidup saya karena rumah tangga saya hancur. Ada banyak orang di sana ketawa-ketawa sendiri. Dan saya tanya susternya, kenapa taci-taci ini, ibu-ibu ini, saya tanya. Bu, kasihan, mereka rata-rata korban suami yang menyakiti. Ada yang korban orang tua, ada yang korban dari mertua. Mereka rata-rata karena sakit hati tidak bisa membalas. Mereka simpan dalam hati amarahnya, akibatnya mereka error sendiri. Saya melihat cantik-cantik wajahnya sampai kasihan loh saudara. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang ngomong-ngomong dengan dirinya sendiri sambil geleng-geleng gini. Ini rata-rata orang yang tidak waras saudara. Makanya kita belajar firman hari ini, orang sekitar kita ini bakal akan jahat makin jahat. Saudara tidak bisa lari dari realita fakta. Di akhir zaman yang jahat akan semakin jahat, tapi kita harus semakin sehat dan waras. Tanpa firman saudara tidak bakal sehat, tidak bakal waras. Saya kalau tidak ada firman tidak waras saudara, tidak sehat saudara. Saya sudah tampar itu wanita tobat, saya sudah panggil orang mungkin ya preman, saya sudah suruh hajar. Bayangin tidak suruh hajar gimana? Istrinya tidak boleh datang ke rumah sakit saudara. Malah dia halangi saya untuk datang ke rumah sakit. Apa ndak? Gini rasanya. Untung saya itu masih sehat saudara. Sampai hari ini masih waras. Itu karena saya hidup dengan Tuhan Yesus. Kalau ndak ada firman dari Tuhan Yesus, pasti saya hari ini jadi preman, saya tidak jadi hamba Tuhan. Mungkin saya jadi orang yang raja tega ya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa lah. Diingetin lagi, marah itu manusiawi. Orang kalau denger difitnah, marah pasti. Normal. Tapi yang tidak normal itu kalau berbuat marah sampai berbuat dosa, yaitu saudara simpan marah dalam hati. Enggak, mulai hari ini yuk kita enggak mau simpan marah, tapi kita sukacita, sukarela, ikhlas sudah, ngampuni aja. Jangan berbuat dosa, janganlah matahari terbenam. Batasannya itu bukan 1 tahun 1 bulan, sampai matahari terbenam. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Lihat ya, sebelum padam amarahmu. Makanya kita yang ngerti kebenaran, marah bisa, tapi tidak boleh lebih dari matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tidak padam. Lebih dari 1 hari aja kita sudah tidak boleh. Itu batasannya firman. Saudara mau taat sama siapa? Kalau taat sama pikiran kita, kita pasti nggak mau ngampuni. Kok marah hanya 1 hari, kok enak? Nggak bisa. Pasti marah. Bayangin saudara, ya. Saya waktu sudah terima ikhlas, besok saya pikir ada perubahan, gantian. 1 hari dia yang jaga, 1 hari saya yang jaga. Itu harapan saya. Tapi waktu saya pagi, saya telepon suami saya tanya, saya bisa nggak datang ke rumah sakit gantian? 1 hari kan dia, 1 hari saya, boleh nggak? Apa jawaban suami saya? Nggak bisa. Dia jaga saya tidur di sini 24 jam ini masih jaga terus. Saya jengkel lagi. Panas hati saya, panas saya. Saya bilang ini, Tuhan, saya sudah ngampuni Tuhan, tapi tidak tahu diri. Saya sudah ikhlas 1 hari sana, 1 hari sini, tapi ini diblok, diboikot Tuhan. Dia tidur sengaja di rumah sakit supaya Nyonya Menir nggak bisa datang saudara. Saya jengkel, marah. Bener-bener saya bilang ndak adil, ndak bisa ini, ndak bisa. Tapi Tuhan tetap mengingatkan saya, Eli, ikhlas. Orang ikhlas itu ndak ada batasannya 1 hari 2 hari. Kalau namanya ikhlas, kamu mau beri persembahan yang baik buat aku, ikhlas tanpa batasan waktu, ngampuni tanpa batasan waktu.
mengasihi juga tanpa batasan waktu. Di situ saya mulai, ya sudah ya Tuhan, saya ikhlas sudah Tuhan. Sampai suami saya pulang, selesai dari rumah sakit, saya tidak diberi kesempatan untuk melihat suami saya di rumah sakit. Saudara bisa bayangin, gini ya. Tapi untung saya sehat, saya waras. Karena firman berkata, jangan matahari terbenam, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini yang paling penting. Saudara ingat ya, hari ini kita belajar sesuatu yang keren. Kalau firman ini sudah ditabur, nancep, saudara akan dengan mudahnya. Hari ini saudara percaya hari-hari ini yuk belajar kewarasan ya. Ada banyak orang tidak waras nanti di sekitar kita, tapi Tuhan tetap mau kita sebagai anak Tuhan itu tetap waras ya. Orang waras itu tidak gampang, saudara. Sebentar saya pindah karena baterainya habis. Nah, yang pertama yang saya akan bahas ya. Saudara tahu ayat ini berkata, jangan marah sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tangkap ya. Jadi kita semua hari ini jangan memberi kesempatan kepada iblis. Nah, yang pertama, yuk kita percaya ada 3 hal yang saya akan bahas. Kalau kita tulus, ikhlas, sukarela, sukacita, walaupun tidak adil, saudara tidak perlu berkata kok enak, kok kurang ajar, kok tidak adil, tidak. Tapi simpan dalam hati bukan amarah, tapi ketulusan kita. Maka yang pertama, kita sedang mempersembahkan persembahan yang benar berkenan kepada Allah. Itu poin yang pertama. Tangkap ya. Jadi tulus, ikhlas, sukarela, bukan bodoh. Karena firman Tuhan berkata, kita memberi persembahan yang benar berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita percaya ada satu ayat yang berkata di Matius 11 ayat 29b. Matius 11 ayat 29b yang berkata gini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tangkap ya. Firman berkata gini, jangan beri kesempatan sama iblis. Waktu kamu marah, waktu kamu ndak ikhlas, kamu ini beri kesempatan sama iblis. Kamu ndak memberikan korban persembahan yang benar kepada Allah, malah memberi kesempatan kepada iblis. Yang kedua, Tuhan berkata gini, kamu harusnya belajar seperti aku. Aku ini rendah hati, lemah lembut, supaya jiwamu mendapat ketenangan. Yang kedua, itu karena jiwa kita akan mendapat ketenangan. Waktu kita tidak marah, kita ikhlas, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Yang ketiga, Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan itu merendahkan orang ya. Orang kalau bisa kok enak, siapa aku? Itu angkuh. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Tangkap ya. Jadi waktu kita berkata kita kok enak ya, itu saudara sedang merendahkan diri saudara. Orang tinggi hati itu sedang merendahkan diri saudara sendiri. Tapi waktu kita rendah hati, ya sudahlah, saya belajar rendah hati loh. Walaupun saya Nyonya Menir, sebenarnya saya bisa gampar itu di rumah sakit. Kalau saya dulu tidak ada firman, saya akan gampar, saya akan dorong itu wanita tobat, keluar kamu dari kamar ini. Saya bisa marah itu dulu ya. Tapi karena saya sudah dirubah dengan firman, saya tahu. Waktu saya sombong, saya merasa siapa saya. Di situ saya sedang merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Tapi waktu saya belajar ikhlas Tuhan, ikhlas, tidak boleh jaga ya sudah ikhlas. Ternyata saya mengerti firman. Orang yang rendah hati akan menerima pujian dari Tuhan. Keren. Untung Tuhan, saya ndak tonjok itu wanita tobat, saya ndak gampar, saya ndak tampar pipinya. Hari itu saya berkata di hadapan Tuhan. Saya tahu saya remuk saudara, hati saya remuk saudara. Tapi waktu Tuhan berkata, kamu lulus anakku. Wow, saya bilang, oh lulus.
saya terima pujian. Saya sudah melakukan mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, dan jiwa saya juga mendapat ketenangan karena di sini sudah bukan marah, tidak terima lagi. Saya bisa tidur, saya bisa berdoa buat suami saya dalam ketenangan, dalam kewarasan, dalam kesehatan saya. Saya bisa tidur di rumah sambil berjaga-jaga untuk suami saya di dalam doa, dan puji Tuhan suami saya hanya 2 hari sembuh. Saya percaya kekuatan doa orang benar, walaupun istrinya tidak di sampingnya mendoakan, tapi istrinya di rumah dengan ketenangan hati dan jiwa, tanpa kemarahan, kan, dengan mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, dan saya sedang mendapat pujian upah dari Tuhan. Saya berdoa di rumah 2 hari, suami saya sehat. Tangkap ya, saya percaya kalau sampai hari itu saya bayangin kalau saya sampai di rumah sakit, saya gampar, saya ribut dengan yang namanya wanita tobat. Suami saya mungkin tidak tambah sehat, saudara. Ya, tambah mumet-mumet ya, tambah pusing lihat istri sama yang satunya bertengkar. Tapi dengan saya, ketaatan saya di tengah rasa marah, di situ saya belajar, saya mau ikhlas Tuhan. Waktu ikhlas, sesuatu yang baik terjadi. Suami saya sembuh ya, bukan berarti kok salahnya Bu Eli doain, lebih baik jangan didoain biar tidak sembuh, biar kapok, enggak. Itu pun dalam penilaian ujian hati. Jangan punya hati buruk supaya upah pujian Tuhan itu benar-benar terjadi. Berapa banyak orang kepalsuan, saudara. Kalau saudara ada di rumah, saudara benar-benar berdoa yang mengutuki, maka itu doa penuh kepalsuan. Saudara tidak akan menikmati upah yang besar. Selama kita tulus buat suami kita, walaupun dia nyakiti kita, saya tetap tulus mendoakan dia sembuh sehat. Saya tidak doakan dia biar kapok, rasain biar bila perlu supaya wanita coba juga masuk rumah sakit. Enggak, itu enggak saya lakukan. Tapi saya tulus berdoa, saya ngampuni wanita tobat, saya ngampuni suami saya, dan 2 hari suami saya pulang dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Saya merasakan sukacita. Kenapa? Karena saya sudah menerima bagian saya yang terbaik yang sudah saya lakukan buat Tuhan. Bukan buat suami saya, tapi saya melakukannya buat Tuhan. Tangkap ya, 3 hal ini yang saya akan bahas. Nah, kita percaya, saudara tahu hari ini persembahkan yang benar, saudara akan dapat ketenangan jiwa waktu kita tulus, dan kita akan menikmati pujian. Pujian itu termasuk upah. Tidak mungkin orang kalau mempersembahkan yang benar, upahnya itu abal-abal, nggak ada. Kalau kita mempersembahkannya benar dengan tulus dari hati, Tuhan itu pasti tidak akan memberikan yang biasa-biasa. Semakin kita rela, semakin Tuhan tidak rela. Semakin dia tulus memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya saya dalam perjalanan hidup, jujur saya tuh nggak mau kesaksian tentang berkat, karena nanti itu akan jadi bahan omongan. Tapi waktu saya tulus, saya dapat surprise door prize dari Tuhan itu luar biasa, saudara. Sampai kalau saya merenung, iya ya Tuhan, door prize-nya, surprise-nya itu ngalami masalahnya itu kaget-kaget, disakitiku kaget-kaget sakitnya. Tapi waktu tulus loh Tuhan, ndak marah, bonusnya juga kaget-kaget loh saudara. Saya terima bonus dari Tuhan dengan ketulusan hati, itu upahnya kaget-kaget saudara. Bener saudara, makanya yuk kita itu jangan bingung, ini mati harga diri itu tidak dibawa loh saudara. Saudara mati bawa harga diri atau bawa upah pujianmu sama surga, sama Tuhan nanti. Pasti upah pujianmu tuh tidak pernah hilang. Hari ini Bu Titi, siapa nama Ci Sweat Fanny, yang namanya siapa tadi tuh yang saya sering konseling, Vini mungkin yang sering disakiti, Melan ya. Saudara percaya ini semua ada dalam listnya Tuhan. Semua rasa sakitmu ditampung semua dalam kirbatnya Tuhan. Kira-kira nanti kalau pulang Tuhan tuh akan tunjukkan ini loh, buku kitab kehidupanmu ini loh. Engkau itu layak dapat yang terbaik kekal, karena selama ini hidupmu aku lihat Eli, engkau itu sudah memberikan persembahan yang benar, yang tulus buat aku. Sakit pun kamu tahan, kamu tetap rela karena kamu mau memberikan yang terbaik. Hari ini aku sudah berikan engkau pujian, aku berikan engkau upah. Ini loh upahmu sesuai dengan kitab kehidupan selama hidup. Kamu sudah lakukan yang terbaik, kamu tidak pernah marah loh Eli. Selalu dalam hatimu
firman-Mu, Engkau berkata tulus, ikhlas, legowo, sukarela, sukacita. Walaupun mencekno Tuhan, mencekno, tapi ya sudahlah Tuhan, waras. Tangkap ya. Saudara percaya, waktu kita tulus, ikhlas, apa yang Tuhan lakukan? Di Mazmur 99, agak banyak firman dicatat supaya ini waras, saudara. Nggak ada, saudara percaya, nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan kewarasan dari sakit hati, tidak ada. Coba, saya yakin kalau saudara sakit hati, cari dokter sakit hati, tidak ada. Selain Ibu Eli Kurniawati. Jemaat saya, ibu-ibu kalau sudah sakit hati, dokter sakit hati, tidak ada Bu Eli, ya terpaksa harus Bu Eli tolong. Saya lagi sakit hati, ya saya juga tidak bisa tolong saudara, tapi firman yang akan tolong saudara. Tangkap ya. Saya cuma jadi penyambung lidahnya Tuhan. Saya juga bukan dokter spesialis yang bisa ngobatin sakit hati, tapi saya penyambung lidahnya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa ngobatin sakit hati saudara lewat firman. Tangkap ya. Nah, Mazmur 99 ayat 1-4. Ini ayat yang perlu saudara simpan juga. Ayat ini saya siapkan ya tadi pagi. Saya waktu jam 3 pagi. Saya setelah cuci muka, setelah saya sikat gigi semuanya, ya setelah saya siapin ayat. Tuhan kasih ayat Mazmur 99 ayat 1-4. Ini yang perlu jadi pedoman. Siapapun kita yang lagi ngalami disakiti, baik itu mertua, ipar, teman baik. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Kita tidak boleh tampil kalau balas. Tampillah. Kedua, bangunlah ya hakimi, yang ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. 3, berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang fasik beria-ria, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Lihat ya, berapa banyak kita lihat keterlaluan loh Bu. Masa dia menari-nari di atas penderitaan saya, sombong Bu Eli. Kata-kata kurang ajar tiap hari dikatakan sama saya. Saudara tidak perlu balas, tidak perlu marah. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Lihat ya, firman ini bagus loh saudara. Firman ini berkata, waktu orang menyakiti kita, bukan kita lagi yang disakiti. Firman berkata, umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Saudara percaya, kita ini umat pilihannya Tuhan, milik kesayangannya Tuhan. Waktu ditindas, diremukkan, firman Tuhan berkata, umat-Mu dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Percayalah, siapa yang tampil? Tuhan yang pertama. Jangan izinkan Tuhan yang kita yang balas, tapi izinkan Tuhan yang balas, Tuhan yang tampil, Tuhan yang akan hakimi orang-orang yang hari ini menyakiti saudara dan saya. Sekali lagi, izinkan Tuhan yang balas, Tuhan yang tampil, Tuhan yang bangun untuk menghakimi orang-orang yang menyakiti saudara dan saya. Hari ini tidak ada kapasitas kita yang balas, tidak ada kapasitas kita yang tampil untuk membalas, tidak ada kapasitas kita yang bangun untuk menghakimi. Semuanya haknya Tuhan. Kita ini umat milik Tuhan sendiri. Nanti Tuhan yang akan balas, Tuhan yang akan tampil, Tuhan yang akan membangun untuk menghakimi semua orang-orang yang berkata kurang ajar, yang hari ini terlihat melakukan kejahatan sambil sombong. Orang sudah ambil suami orang. Saya kemarin bahas dengan beberapa ibu, ya, ketawa semua. Saya bilang gini, ya saya bilang yang namanya pelakor-pelakor itu dosanya lipat. Bukan hanya jadi dosa pelakor pezina, tapi pelakor itu termasuk penipu dan pencuri. Sekali lagi, orang kalau jadi pelakor ndak enak-enak loh. Dosanya itu berlipat-lipat. Dosa pelakor, dosa zina. Karena bukan tidur dengan pasangannya sendiri, pasangannya orang lain. Pelakor itu dosanya jadi pezina. Dia jadi pencuri suaminya orang. Dia penipu uang hartanya orang lain juga. Termasuk penipu, ngambil haknya istrinya orang. Hak kita dicuri, itu penipu. Ya, penipu, pencuri, ya, yang namanya pezina. Jadi pelakor itu termasuk ya
Jangan pernah berkata sombong, hari ini engkau disayangi, diberi fasilitas yang mewah, tapi senyatanya mereka sedang menyakiti milik kesayangannya Tuhan. Nanti lihat ya, suatu kali mereka menyesal pun sudah tidak ada, sudah tidak bisa lagi, menyesal pun sudah terlambat. Kenapa? Karena yang tampil nanti Tuhan pembalas, Tuhan yang tampil, Tuhan yang bangun akan menghakimi orang-orang yang menyakiti kita. Itu sebabnya hari ini ingat ya, jangan beri kesempatan sama iblis. Lebih baik kita tulus ikhlas. Waktu kita tulus ikhlas, 3 hal. Kita menutup kesempatan kepada iblis, kita memberi persembahan yang benar kepada Tuhan, kita lagi ngalami ketenangan jiwa, dan kita akan menerima pujian dan upah dari Tuhan. Itu orang yang tulus untuk mengampuni. Jadi pastikan kita jangan marah, jangan simpan amarah. Saudara, jangan iri dengan orang yang jahat, yang kelihatan gemuk, kurang ajar, tapi kelihatannya sombong di hadapanmu. Pastikan hari ini kita mengerti firman, kita jadi orang yang waras dan sehat untuk melakukan firman. Nah, kita lihat berikutnya 3 hal ya. Yang pertama, kenapa kita memberi persembahan yang benar? Apa kata Alkitab persembahan yang benar? Waktu kita ikhlas, legowo, sukacita. Siapa yang lagi disakiti hati, yuk legowo ya. Siapa yang lagi dikatai kurang ajar sama suami, mertua, ipar, legowo. Nggak usah simpan marah, karena amarah. Kita marah jangan berbuat dosa, jangan lebih dari matahari terbenam, dan segera padamkan amarahmu. Jangan beri kesempatan sama iblis. Itu diingat-ingat saudara ya. Marah bisa, tapi tidak boleh lebih dari matahari terbenam. Saudara harus segera padamkan amarah. Jadi kalau tadi pagi lagi gontokan sama suami, lagi jengkel sama suami, kurang ajar, nanti pulang kerja, pulang sudah selesai, saudara sudah tidak boleh marah, sudah berubah dari marah ikhlas, supaya kita bisa memberi senyuman Pepsodent ding gitu ya. Nah, kita baca di 1 Petrus 2. Mengapa persembahan yang benar? Karena ini alasannya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Saya akan bukakan firmannya, saudara catat baik-baik. Kalau lagi tidak waras, baca ini supaya waras. Tangkap ya. Kalau lagi emosi tidak waras, saudara percaya marah tidak boleh lebih dari 1 hari. Kalau saudara sudah mulai marah terus, berarti sudah tidak waras ya. Tidak waras, baca firman ini. Buka primbon, buka. Oh ya, ayatnya Bu Eli, waras lagi, waras ya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Wow. Jadi kasih karunia karena kita sadar, karena kehendak Allah aja, kita seharusnya tidak boleh nanggung seperti ini. Loh, saya istri loh Tuhan. Saya berkata, saya istri, harusnya saya yang jaga, tapi saya tidak boleh jaga, sakit hati saya. Tapi Tuhan berkata, ini kasih karunia yang seharusnya kamu tidak nanggung, tapi kamu nanggung. Sudah ikhlas ya Eli, karena kasih karuniaku sedang jalan atas hidupmu. Yang kedua, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, itu bukan pujian. Dan berikutnya, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara percaya hari ini kita sedang memberikan persembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena waktu kita legowo, ikhlas, kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita hidup dalam panggilannya Kristus, kita hidup mengikuti jejaknya Kristus. Cakep ya? Daripada saudara marah, saudara tidak hidup dalam kasih karunia, saudara hidup dalam panggilannya iblis karena memberi kesempatan sama iblis, dan saudara mengikuti jejaknya iblis. Saudara mau ikut jejaknya siapa? Orang ngampuni, ikhlas, itu jejaknya Kristus. Saudara sedang hidup dalam kasih karunia. Saudara dan saya yang hari ini dikatai orang dunia bego, bodoh, blow on, jadi keset, kasihan delu. It's okay. Tapi Tuhan berkata siang ini, nak, kamu sedang hidup dalam anugerahku.
kamu hidup di dalam panggilanku yang sudah benar ini. Sudah benar Eli. Kamu ndak marah ini benar Eli. Kamu ndak sakit hati benar. Kamu waktu ngomong ikhlas. Aku sukacita, aku sukarela. Pulang dari rumah sakit, suami saya pulang ke rumah. Saya tetap pasang wajah senyum. Saya layani dia dengan baik. Saya tidak tanya lagi tentang urusan dia di rumah sakit. Kenapa tega memperlakukan saya seperti itu. Saya tidak bahas sedikit pun. Sekalipun ini iblis gitu. Tapi saya abaikan. Saya bilang saya mau ikhlas. Saya layani dia di rumah. Saya siapin obat. Ya, saya siapin makan, saya siapin semua yang terbaik, saya berkata yang baik, saya melakukan dia dengan baik. Di situ Tuhan berkata, aku sedang memberikan kasih karuniamu. Kasih karuniaku kepadamu, kamu hidup dalam panggilanku, dan kamu mengikuti jejakku Eli sebagai anakku. Wow, saya bilang terima kasih, untung saya tidak mengeraskan hati. Coba saudara, kalau saudara ngerasin hati, saudara tidak waras, saudara sedang keluar dari pintu anugerah Tuhan. Saudara sedang hidup dalam panggilannya dunia, panggilannya iblis. Dunia apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, jahat ganti jahat. Saudara sedang mengikuti jejaknya iblis. Lebih baik hari ini waras, ikhlas, tidak marah. Ya sudah Tuhan, aku ikhlas ngampuni. Karena aku mau melakukannya buat Tuhan. Berikan persembahan yang benar mulai hari ini. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hatimu. Bukan menyenangkan hati iblis. Sakitnya kita karena kita mau berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana hari ini kita mengdapat ketenangan. Nah, lihat di 2 Korintus 13 ayat 5. Kita pasti dapat ketenangan. Saudara jangan pikir, Bu Elis berat ya, enggak. Pasti kita mampu. Kita pasti dapat ketenangan jiwa. Kenapa? Karena di 2 Korintus 13 ayat 5 berkata gini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Pastikan pola ukur kita tenang. Karena walaupun kita mengampuni, kita tidak marah. Yang penting kita tahu bahwa Kristus ada di dalam hati kita. Hati kita bukan dikendalikan oleh emosi kita, rasa sakit kita, iblis yang berkata kurang ajar, enggak. Tapi pastikan ujilah, selidikilah diri kita. Apakah Kristus yang memerintah dalam hatimu? Kalau itu sudah benar, maka ketenangan jiwa pasti akan terjadi. Nah, lihat, lompat di 1 Petrus 5 ayat 10. Satu ayat lagi kita selesai. 1 Petrus 5 ayat 10. Ya, itu tadi. Tulus, ikhlas, sukacita, sukarela. Ya, sudah ikhlas legowo pokoknya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Waktu kita ngampuni, kita ikhlas. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil. Nah tadi kita hidup dalam panggilannya. Kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Wow, keren saudara. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jujur, orang ngampuni itu pasti menderita, saudara. Orang tulus itu sakit, menderita pasti. Saya belajar jadi orang yang waras dengan tulus, mengampuni orang-orang yang nyakiti saya. Saya benar-benar menderita. Tapi firman Tuhan berkata, aku sumber kasih karunia telah memanggil kamu untuk pada kemuliaan yang kekal. Berarti waktu kita pulang, kita bawa loh kemuliaan ngampuni ikhlas itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita belajar ikhlas itu butuh kekuatan Tuhan. Saudara tahu ketenangan jiwa, kenapa? Waktu kita ikhlas, Tuhan meneguhkan saya, Tuhan menguatkan saudara dan saya, Tuhan mengokohkan saudara dan saya. Percayalah, hari ini kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita hidup dalam panggilannya, kita ngikuti jejak Kristus, ketenangan jiwa pasti terjadi. Ukurannya, sudahkah Kristus selidiki?
memerintah dalam hatimu sehingga engkau berkata, aku ikhlas, aku tidak marah. Kalau aku marah, iblis yang kendalikan hidupku, berarti aku tidak lulus. Waktu aku lulus, maka aku pasti dapat ketenangan jiwa. Kenapa? Karena Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan kita akan melihat kemuliaan kekal selamanya. Wow, ini luar biasa. Tapi sementara kita disakiti, kita tetap bisa makan enak, tidur enak. Kenapa? Karena Tuhan itu melengkapi kita dengan apa? Dengan Tuhan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara dan saya. Simpan ya, 1 Petrus 5 ayat 10 yang terakhir. Yuk kita menerima pujian dari Tuhan. Nah, buka di 1 Korintus 4 ayat 5. Setelah itu kita selesai ya. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Artinya dalam hidup ini kita tidak berhak, kita tidak diciptakan sebagai hakim yang menghakimi suami kita, menghakimi pelakor, menghakimi orang-orang jahat. Saudara yang balas, pastikan yang tetap menghakimi adalah Tuhan. Hak pembalasan Tuhan yang bisa tampil, yang bisa bangun untuk menghakimi, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan. Pastikan orang-orang yang jahat, yang sombong, ya, yang hari ini bisa sombong di depan mata kita, yang hidup gemuk segar di atas air mata penderitaanmu, dia sedang menghadapi kekuatan Tuhan yang akan bangun, yang akan tampil, yang akan bangkit untuk membalas semua perbuatan jahat, karena kita adalah umat kesayangan dan pilihannya. Pastikan, karena itu jangan menghakimi sebelum waktu Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Wow, hari ini pastikan kita semua mau ya menikmati pujian dari Allah. Saudara lihat Amsal 22 ayat 4. Apa sih ganjaran buat orang yang tidak marah, yang ikhlas? Orang ikhlas itu rendah hati loh saudara. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa. Saudara percaya hari ini 3 hal pujiannya. Tuhan itu penerang dalam kegelapan. Yang kedua, Tuhan akan melihat hati kita yang tulus, dan Tuhan itu akan memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Buat saudara dan saya, hari ini pastikan jangan takut, jangan menghakimi. Tuhan sudah menyediakan penerang. Habis gelap pasti timbul terang buat orang benar. Tidak selamanya saudara ada di bawah. Kalau habis gelap timbul perang, dia penerang, maka kita akan timbul terang setelah gelap. Dan Tuhan akan melihat hati kita yang tulus, dan dia memberikan pujian, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Semangat ya, tetap waras, tetap sehat. Di hari-hari liburan ini jangan banyak nyantai ya. Saudara tetap harus nempel, karena di tengah nyantainya itu tuh iblis tuh berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Nah, orang yang dapat ditelan itu orang yang tidak berjaga-jaga, yang nyantai, ndak baca firman, ndak berdoa col-colan ya, ndak lagi dengar firman. Ini yang buat saudara akan jadi sasaran. Makanya hari ini bersyukur ya, selama saya bisa ada waktu live, saya akan berusaha untuk live, karena saya juga mau setiap saudara dan saya tetap dapat kekuatan ya. Saya nggak mau kalau saya liburan domba-dombanya Victory nanti nyantai semua, nggak dengar firman, jalan-jalan semua ya, sudah lupa, warasnya sudah lupa, sehatnya sudah lupa. Kita harus sehat rohani, waras secara mental ya. Kita tidak boleh sehat sakit rohani, kita harus sehat rohani dan waras secara mental, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Pastikan hari ini ketika tulus, ikhlas mengampuni, maka saudara sedang melakukan 3 perkara besar. Saudara sedang memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan ya, yaitu saudara hidup dalam anugerah, saudara hidup dalam panggilannya, dan saudara hidup dalam jejaknya Kristus. Yang kedua, saudara sedang mengalami ketenangan jiwa. Tuhan memperlengkapi saudara hari ini dengan peneguhannya ya. Saudara diteguhkan, saudara dikuatkan, saudara sedang dikokohkan. Tangkep ya, diteguhkan, dikuatkan,
dikuatkan, dikokohkan. Yang ketiga, saudara akan menerima pujian, yaitu habis gelap ya. Tuhan datang itu untuk menerangi saudara. Habis gelap akan timbul terang, dan saudara akan menikmati kekayaan, kehormatan, kehidupan. Karena ketika Tuhan mendapati, hati saudara tetap tulus. Jangan izinkan marah lebih dari matahari terbenam, karena saudara tidak terima. Saudara berkata, kok enak, kok tidak adil. Tapi pastikan hari ini, izinkan hati yang tulus, ikhlas, sukacita, sukarela untuk mengampuni. Itu tinggal karena saudara belajar menjadi orang yang rendah hati, bukan jadi orang yang tinggi hati. Jangan beri kesempatan sama iblis, tapi berikan persembahan kepada Tuhan. Ya, berikan supaya kita dapat ketenangan, kita juga dapat pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati door prize-nya Tuhan, surprise-nya pada waktu ada apapun yang menyakiti hatimu. Saudara tetap katakan, aku mau waras, aku mau sehat, aku mau memberikan yang ikhlas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur ya. Nanti kalau saya bisa live lagi, saya nanti malam mungkin ya. Kalau bisa saya di yang satunya, karena ini weekend ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk tetap ikhlas ketika kami disakiti. Kami tahu bukan perkara yang sia-sia. Ternyata di dalam firman-Mu ada banyak kesempatan emas kalau kami bisa mengampuni. Terima kasih, belajar menjadi orang yang tulus walaupun rasanya menderita. Sakitnya luar biasa, tapi itu cuma seketika lamanya, tapi kemuliaannya kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara, dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.